Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu Guru, saya adalah Siti Mariani. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Tebo. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 149/8 Muaro Tebo. Izinkan Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan infografis yang saya buat tentang kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Baik, saya akan menyimpulkan pembelajaran modul 1.1 tentang pemikiran atau filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah saya simpulkan bahwa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada beberapa. Yang pertama yaitu menuntun. Di sini menuntun itu artinya memberikan bimbingan, arahan, atau teladan sesuai dengan bakat minatnya. Jadi ibarat menuntun anak yang baru bisa berjalan. Di sini orang tua hanya membantunya, mengarahkan kemana yang ia ingin tempuh. Nah, tetapi dalam menuntun kita juga mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Kita tidak ingin anak itu terjatuh atau arah yang salah. Jadi orang tua tetap menuntun, mengarahkan yang lebih baik agar melindunginya, agar selamat dan bahagia. Kemudian dasar pemikiran Ki Hajar yang kedua yaitu tentang kodrat anak. Jadi pada dasarnya kodrat anak itu merdeka. Jadi mereka itu memiliki merdeka dalam hal lahir dan batin untuk mendapatkan pengajaran. Kemudian kodrat anak yang kedua yaitu bermain. Jadi setiap anak memiliki kodrat dasarnya yaitu bermain. Mereka dapat bermain sehingga suasana dalam kegiatan belajar itu menyenangkan bagi mereka. Nah, selanjutnya pemikiran Ki Hajar yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Ada istilah menghamba pada anak. Menghamba di sini bukan berarti bertuan atau ibarat tuan dengan hambanya, tapi berhamba di sini artinya dengan memberikan layanan yang terbaik untuk anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi guru memberikan yang terbaik sesuai dengan ada lingkungan di sekitar mereka. Nah, selanjutnya pemikiran Ki Hajar yang keempat yaitu bukan tabula rasa. Nah, seperti kita tahu ada istilah bahwa anak itu bagaikan kertas kosong yang bisa kita tulis semau atau kemauan sesuai dengan kemauan kita. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulis semau kita. Mereka merupakan kertas yang sudah terisi terisi tulisan yang masih terlihat samar. Maka dengan pendidikan yang baik itulah akan menebalkan tulisan-tulisan yang samar tersebut menjadi tulisan yang terlihat baik atau hal-hal yang baik yang akan kita tebalkan dalam pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu budi pekerti. Jadi dalam pendidikan ada perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, dan karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Jadi melalui kesadaran diri dalam pendidikan dengan dilatih mengelola diri bahwa anak tersebut tidak dapat hidup sendiri, mereka hidup bersosial sehingga saling membutuhkan. Dengan pembiasaan dan keteladanan dari seorang guru, anak-anak akan memiliki budi pekerti yang baik. Selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa guru itu seorang petani, ibarat seorang petani. Seperti kita tahu, pendidik itu ibarat seorang petani yang merawat tumbuhnya tumbuhan.
mulai dari memilih tanah yang cocok, sinar matahari yang cukup, kemudian pengairan yang baik. Setelah petani itu mengusir hama yang mengganggu tanaman tersebut. Petani selalu merawat tanamannya agar tumbuh menjadi lebih baik. Walaupun bibit yang tidak baik sekalipun, namun dengan tangan dingin seorang petani, maka bibit baik yang tidak baik tersebut akan tumbuh dengan baik karena perlakuan seorang petani dalam merawatnya. Demikianlah kesimpulan dari saya tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan menyampaikan refleksi saya. Oke, awalnya, jadi yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya tuh awalnya anak adalah kertas putih yang bisa ditulis menjadi apapun. Kemudian yang kedua, anak harus mendapatkan perlakuan dan pembelajaran yang sama tanpa membedakan bakat atau kodrat mereka. Kemudian yang ketiga, menurut saya pemberian hukuman disiplin akan mampu membuat anak menjadi lebih baik, sehingga saya lebih menekankan pada hukuman ketika siswa tidak berlaku baik. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1, bahwa tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Ki Hajar menekankan bahwa pentingnya menuntun tanpa memaksa. Jadi menuntun, kemudian sesuai dengan kodrat yang ada pada anak untuk keselamatan dan kebahagiaan. Jadi pentingnya keselamatan dan kebahagiaan dalam pendidikan tersebut. Kemudian baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, ada perubahan atau perilaku yang saya berikan setelah mempelajari modul ini. Pertama, pemikiran saya bahwa setiap anak memiliki kodrat atau istilahnya kodrat anak. Jadi anak adalah makhluk hidup, jadi mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sedangkan guru hanya merupakan pamong. Mereka atau guru hanya menuntun tumbuhnya atau hidupnya tanpa mengubah dasar hidup seorang anak. Kemudian anak itu dilahirkan ibarat kertas yang sudah ditulis, jadi tulisannya masih terlihat samar. Tetapi tulisan yang samar itu akan bisa tebal dengan pendidikan. Jadi segala tulisan yang suram, yang berisi hal-hal baik akan tampak tebal, sehingga tampak budi pekerti yang baik dari setiap anak. Kemudian seorang guru tidak boleh putus asa karena menganggap atau tabiat-tabiat atau tulisan-tulisan yang berisi hal yang tidak baik atau kodrat anak yang ada pada anak tersebut tidak baik itu masih ada. Namun dengan pembiasaan yang baik atau dengan budi pekerti yang baik itu akan menutupi tabiat-tabiat anak yang tidak baik tersebut, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang hidup bermasyarakat. Selanjutnya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi yang dapat saya terapkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya itu pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan bakatnya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan pembiasaan yang baik agar tumbuh budi pekerti dari setiap anak.
Demikianlah presentasi infografis yang saya buat. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalam.